berapa esensinya atau berapa hakikatnya. Manusia juga nggak pernah dihitung dari berapa substansinya atau berapa hakikatnya. Yang namanya manusia dihitung dari pribadinya. Kalau dia ada 10 pribadi, dia 10 orang. Kalau dia ada dua pribadi, dia 2 orang. Kalau dia ada 3 pribadi. Oke, bro. Sebentar Baik. dulu, aduh, Iya, biarin. Nggak gini, saya udah paham. Logika. Saya udah paham maksudnya Anda. Iya. Sebentar Pak Marpangu, Bang. Iya. Sebentar. Pak Demian. Manusia itu terdiri dari berapa dimensi, bro? Kok terdiri dari berapa dimensi? Dimensi itu apa sih? Masa dimensi? Manusia itu kalau dalam Kristen ada yang namanya trikotomi. Trikotomi itu bukan ngomong, Iya, manusia itu terdiri dari berapa bagian? Bro, manusia itu ada berapa unsur di dalamnya? Di Nah, dalam unsur, jangan yang bilang namanya dimensi, manusia. nggak nyambung. Iya, hakikat. Sudah diubah, Kan kita ini hakikatnya itu manusia. sudah ya diubah, kan? bukan dimensi Ada ya, roh, unsur ya. ada jiwa dan ada tubuh kan? Dimensi nggak tuh? Anda punya roh nggak, bro? Roh saya, tubuh saya, jiwa Iya, saya Anda itu punya satu roh nggak? pribadi. Iya, Anda punya roh nggak? Sebentar, saya jawab nih, gini Pak. Ya, jawab aja pertanyaan saya. Ini saya Anda mau jawab, punya roh nggak? saya mau jawab ini Pak, santai dulu. Saya jawab nih. Iya, jawabannya ya dan tidak saja. Anda punya roh Nggak nggak? bisa, dengarin dulu makanya, ganti-gantian dong. Ya, Abang Anda. kan nih. Anda punya roh nggak, bro? Punya. Oke. Anda punya jiwa nggak? Punya. Anda punya tubuh nggak? Punya berapa pribadi? Oke. Hakikatnya Anda itu apa? Nggak, berapa pribadi itu? Hakikatnya Anda itu berapa? Manusia 1. Oh, oke. Hakikatnya Anda manusia Itu kan? modalisme. Jadi manusia itu punya roh, jiwa, dan modalisme, tubuh. Ya. bukan Tritunggal. Tahu modalisme nggak? Ya, bro. Makanya kita Tritunggal itu sudah ada sejak Enggak, itu awal bukan penciptaan Tritunggal. alam semesta, Ini, bro. Pak, saya jelasin. Bapak nggak ngerti apa-apa. Logika yang tadi Bapak berikan itu bukan logika Tritunggal. Itu namanya Alkitab berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Aduh, Roh dijelasin. Allah melayang-layang. Jangan lari-lari dulu satu-satu, Pak. Satu-satu. Oke, Pak Demian, Allah udah kita mengatakan itu menciptakan Yesus sebagai Tuhan. Jadi Satu-satu, tunggu gantian dulu. Saya tanggapi dulu, sabar, tunggu satu-satu. Sebentar ya Pak King nih, ya satu-satu ya. Gini, saya jelasin. Logika tubuh, jiwa dan roh itu logika modelisme. Karena tubuh, jiwa dan roh itu satu pribadi. Tritunggal itu bukan satu pribadi tapi 3 pribadi. Jadi nggak masuk. Karena kalau kita ngomong Tritunggal, seharusnya saya, Demian, satu pribadi, Pak Kingdom 2 pribadi, kemudian Ustadz Arif 3 pribadi. Itu baru Tritunggal, karena Tritunggal itu 3 pribadi. Kalau tubuh, jiwa, dan roh itu modalisme satu pribadi. Satu pribadi ini, Pak, itu dibidatkan oleh bapak-bapak gereja. Jadi bapak-bapak gereja mengatakan bahwasanya orang-orang yang mengatakan Tuhan itu satu pribadi adalah bidat seperti Bapak ini. Penjelasan Bapak itu modalisme. Udah dikutuk sama gereja. Tritunggal yang betul itu Pak 3 Tuhan. Karena 3 pribadi. Bukan satu pribadi. Kalau satu pribadi satu Tuhan Pak. Kalau Tritunggal itu bukan satu Tuhan. Ya itu kan penjelasanmu. Kami Kristen tidak mengenal itu. Oh. Lah. Masa Tritunggal Bro, kok saya tanya Anda Islam kan, bro? Oke, bisa Bro, saya ngomong bro, dulu, Demian. Pak? Maaf sama Pak Demian. Demian. Bisa. Kasih ngomong dong. Demian, Anda Islam kan? Pak Demian aja yang ngomong. Ya satu-satu Bisa. ini kalian berdua ini kayak kejang-kejang kalian berdua ini. Bukan kejang-kejang. Bapak kan Enggak. konsep masalah ketuhanan. Kami katakan Yesus sebagai Tuhan. Bapak banyak alibi gini segala macam. Ya udah, Sekarang siapa dulu yang mau Bapak ngomong? bertanya. Siapa dulu yang mau ngomong nih, siapa nih? Ya saya dulu kasih Pak. Oke, Pak saya Kingdom. kasih kamu waktu 1 menit ngomongnya Pak ya. Silakan, Pak. 1 Ya, menit, oke. silakan 1 menit. Saya katakan Yesus Tuhan. Satu karena iman saya dan segala perbuatannya. Saya balik bertanya kepada Bapak. Pak Demian, Bapak mungkin sekarang di agama mana saya tidak tahu. Yang Bapak imani, yang mempunyai kerajaan sorga siapa? Oke, boleh saya jawab? Jawab.
Ya, jangan dipotong ya Pak ya. Ini kan ganti-gantian nih. Oke. Oke, sabar ya. Tahan, jangan panik. Jadi gini Pak, yang kita bahas ini bukan soal sorga, tapi soal konsep ketuhanan. Tuhannya Bapak itu berapa? Jadi jangan melebar kemana-mana. Ini di luar konteks diskusi, Bang. Oke, benar yang Bapak bilang. Makanya larinya nanti kenapa kami mengatakan Yesus Tuhan. Biar Bapak tahu. Kenapa boleh dikatakan Yesus Tuhan? Ya udah Nah, gini siapa aja. yang Bapak imani? Gini Pak, gini biar nggak melebar. Kalau Bapak Biar nggak larikan melebar. alibikan nanti ya memang Iya, Tuhan gini. itu Biar nggak melebar, Bapak jelaskan Tuhan Bapak itu berapa. Biar jelas nih, kita bahasnya konsep ketuhanan, bukan sorga. Silakan dijawab dulu, Tuhan Bapak berapa? 1, 2, 3, 4. Karena kalau Bapak bilang Bapak Tritunggal, Bapak Tuhannya 3. Kalau bilang Wanes nanti jadi bidat. Ayo pilih yang mana, silakan. Dibuka mute-nya biar nggak apa namanya? Biar nggak nyerocos. Kemudian kenapa Yesus Tuhan? Yang dimani Bapak sebagai yang punya kerajaan sorga siapa? Kita nggak bahas kerajaan sorga, oi. Saya udah katakan ya, memang Bapak lari alibi segala macam segini. Aduh, Pak Marpaung, ini bukan gereja, makanya Bapak bisa khotbah. Yang kita bahas itu masalah konsep ketuhanan. Betul, Yesus saya katakan Tuhan tidak dapat, udah dijelaskan sama. Apa hubungannya sama sorga? Kenapa Anda bahas-bahas sorga di sini nggak nyambung? Iya, jadi silakan Bapak jelaskan. Yesus itu satu-satunya Tuhan atau salah satu Tuhan? Satu-satunya Tuhan udah kan? Apalagi? Kalau Yesus satu-satunya Tuhan, berarti Bapa sama Roh Kudus bukan Tuhan. Bapa, Roh Kudus, satu kesatuan Tuhan. Ketika di mana diletakkan? Kalau satu kesatuan berarti Yesus adalah salah satu Tuhan, bukan satu-satunya Tuhan. Yang benar jawabnya gimana sih ini? Bapak bilang Yesus itu satu-satunya Tuhan, tapi di lain sisi Bapak bilang Yesus itu adalah kesatuan dengan Tuhan Bapa, dengan Tuhan Roh Kudus. Kalau satu-satunya Tuhan, berarti nggak ada Bapa, nggak ada Roh Kudus. Tapi kalau masih ada Tuhan Bapa, masih ada Tuhan Roh Kudus, berarti salah satu Tuhan, Pak. Oke, saya katakan, dari mana Bapak mengenal Tuhan? Tuhan nggak pernah ngomong, dari mana Bapak tahu? Saya tanya Bapak cerita Tuhan. Kami jelas karena ada Yesus sebagai Tuhan, ada Roh Kudus mengatakan, makanya kami percaya Tuhan. Bapak di mana? Percaya Tuhan nggak pernah ngomong sama Bapak? Nggak pernah Bapak kenal. Ngomong sama Bapak? Hah? Dari mana Bapak tahu ada Tuhan? Kalau saya nggak pernah Tuhan ngomong ke saya, emang Tuhan pernah ngomong ke Bapak? Pernah, melalui firman-Nya, Alkitab. Kalau melalui Alkitab mah bukan Tuhan ngomong ke Bapak. Tapi perkataan Tuhan dituliskan jadi kitab. Masa kitab suci kok dibilang Tuhan ngomong ke Bapak? Gak nyambung. Ya, Abang. Jadi keimanan kami Kristen, Tuhan berbicara kepada kami itu melalui firman-Nya yang sudah tertulis itu. Karena nggak mungkin Tuhan itu akan berbicara dari langit lagi atau dari mana, berbicara audible kayak begitu, tidak akan pernah ada lagi kayak begitu. Makanya Tuhan itu langit, Pak. Apa emang dapat dari sana blok bentuknya kitab gitu? Bohong. Ya udah Pak, kembali ke topik Pak. Dari mana Bapak kenal Tuhan? Jadi Coba saya Tuhan kenal Bapak. Gini Pak, gini aku dari mana jelasin Bapak Pak. kenal Aku Tuhan? jelasin. Ya udah aku jelasin. Makanya Pak Demian, sebentar, di surga Pak, itu saya mau jelasin dulu nih. Di surga itu tunggu, saya mau jelasin bagaimana kita mengenal Tuhan. Sebentar ya, Pak. Ayo. Ya, saya jelasin. Jadi gini, bagaimana kita mengenal Tuhan dan bagaimana kita bisa simpulkan bahwa Tuhan itu Maha Esa, bahwa Tuhan itu bukan Tritunggal. Seperti jawaban Bapak tadi, yaitu dari kitab suci. Kitab suci nggak pernah bilang Tuhan itu Tritunggal. Kitab suci baik Al-Quran maupun Bible mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Esa, Tuhan itu Ahad, Tuhan itu Echad. Contoh. Sebentar bro, Anda berkata ini saya lagi jelasin, tunggu dulu, nanti baru ditanggapi, sabar. Contoh, di dalam Al-Quran misalkan surah Al-Ikhlas ayat 1 dikatakan Tuhan itu Maha Esa. Kemudian Ulangan 6 ayat 4
Sima Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Tuhan itu Echad, Tuhan itu satu. Kemudian Markus 19:29, Tuhan itu Esa. Jadi bagaimana kita mengenal Tuhan? Yaitu dari kitab suci. Kitab suci menginformasikan kepada kita bahwasanya firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu satu Maha Esa, bukan tiga dalam satu, bukan Tritunggal. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Marpaung sama Pak Kingdom, nih pertanyaannya, dari mana Bapak tahu kalau Tuhan itu Tritunggal? Silakan dijawab. Oke, baik, saya jawab ya Bang ya. Silakan. Alkitab dalam Amsal berkata demikian, bro. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan segala sesuatu. Kemuliaan raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Walaupun tidak tertulis secara eksplisit di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu tunggal, tetapi Allah memberikan hikmat kepada manusia. Makanya Amsal berkata bahwa kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki segala sesuatu. Kenapa kami bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Allah itu Tritunggal? Karena kami diberikan hikmat, pewahyuan untuk memahami apa yang menjadi rahasia Allah itu. Inilah yang membedakan antara Kristen dan Islam. Tadi Anda berkata Quran itu firman Tuhan, betul? Oke, udah Pak. Udah Pak Kingdom? Udah bisa ditanggapi? Demian? Udah bisa Anda berkata Quran itu firman Tuhan, betul? Sabar dulu, udah belum biar saya tanggapi, udah belum? Iya, saya tanya Anda. Oke, ya udah, saya tanggapi. Al-Quran itu firman Tuhan, betul? Ya, siap, saya tanggapi. Sabar ya Pak ya. Satu-satu argumennya, jangan lari-lari dulu. Jadi gini. Ya, jawab aja. Ya, ini saya mau jawab nih. Saya belum selesai. Ini mau saya belum jawab selesai. Satu-satu. Tadi Bapak ngomong saya nggak potong, gimana sih? Iya, jawab. Nggak perlu penjelasan dulu. Saya tanya Anda. Iya, ini saya mau jawab. Quran itu firman Tuhan? Dulu, ganti-gantian. Tadi kau ngomong saya nggak potong, saya biarin. Gimana sih? Sekarang giliran saya ya, gantian. Oke, jawab aja. Siap, jangan dipotong ya, jangan kejang-kejang. Ya, jadi gini Pak. Bapak kan sudah jawab sendiri bahwa Tritunggal itu tidak ada. Tapi itu ditafsirkan karena hikmat. Karena Tuhan kasih hikmat, kemudian kau tafsirkan. Artinya, kamu itu suka mengada-ngada. Kamu itu suka membuat konsep sendiri. Di dalam kitab suci nggak ada dibilang Tuhan itu Tritunggal. Oke, Pak Kingdom, kasih saya bicara, Pak Kingdom. Kasih saya bicara sama Pak Demian. Satu-satu dulu, saya belum selesai. Gimana sih ini? Aduh. Satu-satu Pak, jangan kijang-kijang dulu, satu-satu ngomongnya, saya belum selesai juga, aduh. Jadi gini Pak, udah jelas jawaban Bapak itu, tidak ada secara eksplisit bahwasanya Tuhan itu Tritunggal. Artinya Bapak itu mengimani karangan orang, Bapak itu mengada-ngada, Bapak itu membuat konsep sendiri, bahwa Tuhan itu tiga dalam satu, satu dalam tiga, Tuhan itu tiga pribadi. Yesus, para nabi, murid-murid Yesus nggak pernah Udah, Bapak kasih dong kami ngomong. Bapak aja iya, ngomong dari nanti Bapak punya bagian. Mereka nggak pernah ngajarin Tuhan itu tiga pribadi satu hakikat. Coba nabi siapa yang ngajarin Tuhan itu tiga pribadi coba? Rasul siapa? Murid-murid Yesus siapa yang ngajarin Tuhan itu tiga pribadi? Apakah Yesus ngajarin Tuhan itu tiga pribadi? Nggak pernah. Jadi kalian ngarang-ngarang sendiri, kalian buat konsep-konsep sendiri. Padahal Yesus sendiri sudah bilang, Tuhan itu Maha Esa. Kalian bilang 3 in 1, 3 in 1. Jadi jelas, bagaimana saya mengenal Tuhan? Dari kitab suci. Dari mana kamu mengenal Tuhan? Coba. Dari tafsiranmu sendiri. Kau mengenal Tuhan dari tafsiranmu sendiri, makanya kau tersesat, kau nyembah 3 Tuhan. Kan kamu yang mengatakan, karena kamu mengatakan saya menyembah 3 Tuhan, makanya kami perjelas Trinitas. Itulah itu karena kamu mengatakan 3 Tuhan, kami jelaskan Trinitas. Trinitas ya, artinya apa? Saya katakan jelas, dengar apa di kitabmu tentang apa? Tuhan. Trinitas artinya apa kami? Baca kitab Bapak dulu. Trinitas artinya apa? Tahu nggak arti Trinitas apa? Coba jawab dulu. Trinitas artinya apa? Iya, Trinitas artinya apa? Saya nggak mau tahu, saya bukan orang apa. Orang sekolah teologi, cuma saya kasih tahu. Kalau kamu nggak tahu, bagaimana kamu bisa pastikan Tuhan kamu satu?
Saya mengatakan Tuhan kamu 3 karena saya tahu arti Trinitas. Kalau kamu nggak tahu, makanya kau bilang Tuhanmu 1. Kau makan tempe 3 ngaku 1. Pak, bilang Tuhan kami 3, makanya dikatakan kami membahas itu menjadi Trinitas. Artinya apa? Satu kesatuan. Karena waktu Yesus ada di muka... Sebentar, Trinitas itu bukan satu kesatuan. Sejak kapan Trinitas itu satu kesatuan? Oh, ngarang bebas saja. Bapak mengatakan Yesus itu Tuhan kami katakan. Kenapa kalian sembah manusia? Justru karena Yaudah, itu. Gini. Kalau kamu nggak tahu arti Trinitas, nih saya jelasin. Trinitas itu berasal dari kata tres. Tres itu artinya 3 dan unitas. Unitas itu artinya kesatuan. Jadi 3 yang kesatuan, bukan satu kesatuan. Dari mana satu kesatuan? Ngarang bebas saja. Jangan kamu matikan mic kami. Ya makanya satu-satu ngomongnya nyerocos saja. Kalau nyerocos kamu aja ngomong, kasih dong. Kenapa kamu mengatakan Yesus? Oh ya udah, saya kasih 1 menit. Jangan keluar tema, silakan lanjut. Oke. Coba di dalam kitab Anda, ya, mengenai kata Tuhan itu tidak pernah tunggal. Kami, benar nggak? Sudah? Benar nggak? Sudah bisa saya jawab? Oke. Ya, buka aja Al-Marid 40 itu. Kami Iya, tidak sabar. pernah kata Ini mau tunggal saya jawab aku. nggak? Oke, saya jawab. Jawab, Jadi jawab. gini, saya jawab. Di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1, di situ sudah sangat jelas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu 1, Maha Esa. Jadi nggak ada orang Islam itu, mereka tuh ribut Tuhan itu berapa pribadi. Tuhan itu berapa? 2, 3, 4, Tapi 5, ketika nggak dia ada. berfirman apa katanya kami? Sebentar dulu, katanya nanya. Kok nanya kok kejang-kejang gimana sih? Semua sama seperti di Iya, firman Nah, ini saya dikatakan. jawab dulu, ini belum selesai. Saya belum Demian, selesai tolong jawab. jelaskan aja. Ini saya lagi Al-Ma'arij jawab ini, aduh gimana sih nanya tapi kejang-kejang. Iya, jelaskan aja Al-Ma'arij 10. Aku bersumpah dengan Tuhan. Iya, sabar. Kami Ini benar-benar saya Maha mau Kuasa. jawab ini aduh. Nah. Ini mau saya jelasin nih kejang-kejang nih, terhitung ini kejang-kejang nih. Kami benar-benar Maha Kuasa. Oke. Iya. Ini semua ini pembohong, pendusta ini. Ini gimana saya mau jawab kalau kalian kejang-kejang satu-satu, ini 2 lawan 1 nih. Gimana sih? Diskusi itu satu-satu. Yang mau ngomong yang Ini mana? ada konsep Trinitas Iya, karena Bang, kamu Hey, Paung, biar ini dia kok- jelaskan Al-Ma'arij 40 dulu. Kau turun. Dibilangin satu-satu, kamu kan nanya, saya jawab. Giliran saya jawab, kamu kejang-kejang gimana sih? Oke, Abang, silakan. Iya, Tinggal jadi gini. aja Anda sama saya. Kita Ini saya mau head-to-head jawab. aja. Ini saya mau jawab, jangan kejang-kejang. Kamu nanya, kamu Ya, kejang-kejang. Al-Ma'arij 40 ya. Iya, ini saya mau jawab. Jangan kemana-mana, Aduh. jelaskan aja Al-Ma'arij 40. Iya, tapi tenang ya Pak, jangan dipotong ya. Kalau dipotong saya turunin nih, nggak bisa diskusi. Silakan. Jadi diskusi itu Pak, gini, diskusi itu tunggulah kalau kau bertanya, Udah, orang itu langsung jawab masuk ke dulu sampai poinnya aja. selesai. Aduh, kau ke bawah aja, kau ke neraka aja kau. Nggak bisa diskusi nih orang. Modal ngeyel doang. Kamu nanya, Iya, tapi iya. kamu kejang-kejang, nggak mau apa-apa. dengerin Kalau saya jawaban mau masuk gimana nggak sih? apa-apa. Kalau saya mau masuk nggak apa-apa. Tapi kan apapun jadi gini. Itu Al-Ma'arij. Bang Demian. Ya, kita nggak alergi menjawab, tapi ini santai Taruhlah aja sampah pada ganti-gantian tempatnya. ngomongnya, jangan kejang-kejang. Ya, gimana Pak Marpaung? Mau diskusi baik-baik nggak atau saya turunin lagi? Ya hak saudara mau nurunin, hak saudara Ya mau saya naikin. gini Pak, dengarin Pak, Ah. dengarin. Saya tidak nurunin kalau Bapak bisa diskusi baik-baik. Oke, Kalau Bapak nggak bisa baik-baik tapi kan diskusinya, sesuai dengan kemauan ya saya Anda turunin. aja yang harus saya denger. Nggak boleh gitu. Loh enggak lah, saya kan kasih kesempatan ganti-gantian. Oke, tadi saya katakan itu Bapak jelaskan sama di Alkitab juga. Saya juga mengatakan satu Tuhan. Ya, cuman kenapa ada Trinitas? Bukan kami karena kami katakan Yesus Tuhan. Kalian katakan kenapa? Kalian menyembah manusia. Dari mana sumbernya? Makanya ada Trinitas.
Itu loh. Oke, ya udah gini aja biar fair nih, Pak. Calling Ini down, aja. Pak. Calling down, Pak. Sabar aja, Pak. Waduh, jangan ngejar itu, Don Pak. kita, makanya saya balik bertanya Pak sama orang Marpaung, Bapak Pak boleh Marpaung. bertanya. Itu diturunkan, Pak Marpaung, Pak. biar nadanya, jelas nih, Pak Marpaung. nadanya. Biar jelas, saya mau nanya serius, jujur ya Pak ya, bisa jujur nggak? Ya jujur nanti ya, oke. Oke, Bapak bisa jujur ya. Apakah Bapak menyembah manusia? Menyembah manusia, iya, sebagai Tuhan. Iya, manusia, Tuhan Yesus manusia. Allah 100%. Saya sembah Tuhan, Tuhan saya Wah. manusia. Oke. Oh, jadi apa lagi? Bapak menyembah manusia. Sebagai Tuhan. Blunder ini. Apa udah saya? Ada persentasenya, Jeremian. 100%. 100%. Waduh. Oke. Berarti Makanya saya Bapak ini bilang, oke, penyembah Bapak manusia kata. dong, Pak. Iya, oke, saya sembah manusia. Benar. Kenapa? Aduh, kalau Bapak menyembah manusia, kalau Bapak tinggal di Israel nanti dirajam, dilempari pakai batu, Pak. Itu namanya apodasara. Itu namanya penyembah berhala, Pak. Bapak larikan ke situ. Bapak menyembah berhala. Banyak Kristen di apa di Yerusalem menyembah Yesus sebagai manusia. Yes. Bapak tanya dong. Apa salahnya Pak. kalau saya mengatakan menyembah manusia? Tuhan Ya saya salah Ya nggak dong. salah, Gini, Pak. Di Keluaran. Menurut Bapak nggak bisa buka salah. tuh. Di Keluaran 20 ayat 5 sampai 6. Jangan menyembah manusia, jangan menyembah ciptaan baik yang ada di langit, yang ada di bawah langit, yang ada di bumi, di bawah air, dimanapun nggak boleh. Itu namanya avodazara, penyembah berhala. Coba dibuka dulu Keluaran 20 ayat 5 sampai 6. Salah satu perintah hukum Taurat, Pak. Jangan nyembah makhluk, jangan nyembah ciptaan, jangan nyembah manusia. Bapak malah nyembah manusia. Loh, Bapak, saya katakan inilah orang Bapak itu orang bodoh. Kalau Bapak orang pintar udah jadi Kristen, Bapak. Benar. Nah, Bapak kasih saya bertanya dong. Kasih Oh tanya. ya udah, gini Bang. Ya. Oke, udah. Karena Bapak jawabannya nggak jelas, malah Bapak udah ngaku nyembah manusia. Bisa nggak Bapak bersaksi saya adalah penyembah manusia? Bisa nggak bersaksi? Bisa, begitu? bisa. Oh, coba. Saya penyembah manusia, Tuhan Yesus Wah. Kristus. Kenapa? Ulang. Tenang Bang, tenang. Kok Bapak yang kejang-kejang saya menyembah Di-record, Yesus teman-teman. sebagai manusia, anak manusia? Siap. Kenapa? Oke, siap Bang. Siap. Coba diulangin Bang. Ada yang salah? Saya bersaksi saya menuhankan manusia, coba. Ya. Saya bersaksi Yesus Tuhan anak manusia. Saya sembah karena dia juru selamat dunia. Kenapa? Ada yang salah? Hah? Pak, Bapak, saya tanya. Makanya saya Bapak itu dengar. Saya balikin sama Bapak. Apa, Jong? Pak, yang Apa, punya Jong? kerajaan sorga siapa? Tuhan Bapak bilang kan. Yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, Tuhan Bapak. Makanya Bapak baca kitab Bapak. Kacau. Yesus mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir. Aku empunya kerajaan sorga. Makanya saya sembah. Dia datang dari sorga. Bapak siapa? Bapak siapa? Oh, makanya nggak ada. Ulang. Bersaksi lagi Pak Marpaung. Pak Marpaung. Allah yang Saya bersaksi saya menyembah tanya. manusia. Bersaksi Bapak lagi. yang mempunyai kerajaan sorga siapa? Di dalam agama Bapak. Saya tanya balik. Yang mempunyai kerajaan surga Tuhan lah, masa manusia. Yesus mengatakan, akulah yang mempunyai kerajaan sorga. Apalagi? Pertanyaannya, yang punya kerajaan surga itu Tuhan atau manusia? Manusia di muka bumi, Tuhan di kerajaan sorga. Siapa yang punya? Ya, manusia waktu dia mengatakannya ada di dunia. Manusia. Kenapa? Saya Makanya Bapak bilang, saya tanya lagi. Yang punya surga itu manusia atau Tuhan? Yesus mengatakan, akulah yang empunya kerajaan sorga, dia saya sembah. Apapun bentuknya, manusia atau Tuhan, Yesus saya sembah. Karena dia yang empunya kerajaan sorga. Bukan Allah yang tidak saya kenal. Nggak Allah yang Oke. tidak saya kenal. Siap. Siapa yang menciptakan surga, Tuhan atau manusia? Bapak sudah tahu siapa yang menciptakan Siapa? sorga. Bapak di Siapa? surga tidak ada, sorga tidak diciptakan. Sorga sudah ada dari dahulunya, tempat Waduh. Bapak di surga.
Oh, jadi sorga itu tidak diciptakan. Bapak suka muter balik, inilah pendusta domba berbulu Oke, Bang Arif, singa. sebentar. Domba mabuk. Domba Domba mabuk. mabuk dia tuh. Nah, Kristennya Masa dia bilang sorga tidak diciptakan. tidak ada sorga diciptakan. Berarti jadi sorga tidak diciptakan. Di mana jadi Bapak? sendiri. Tidak ada di Alkitab diciptakan sorga. Kalau sorga tidak diciptakan, pertanyaannya dari mana datangnya sorga? Dari mana datang? Sorga sudah ada dahulu kala. Tapi Iya, kalau dari mana? Bapak, dari mana apa datang? Dari mana Bapak? Dari mana adanya? Ada pertanyaan-pertanyaan orang on itu, Pak. Dari mana? Dari mana? Waduh, teman saya di-kick nih. Sorry bro, ini mau jangan kick. Gini Pak, kalau sorga itu tidak diciptakan, dari mana datangnya sorga Pak? Sorga sudah ada dahulunya, Pak. Dahulunya sejak kapan? Sorga Sejak Bapak kapan? diciptakan? Saya tanya Sejak Bapak, kapan? apakah sorga Bapak diciptakan? Ya iya dong. Coba di mana alibinya? Biar kita kenal. Di mana intinya Ya, sorga itu itu betul. diciptakan. Kalau sorga Mana? Bapak tidak ada yang Tunjukkan ayat menciptakan, Bapak. ini Pak. Di mana? Kalau sorga Bapak yang tidak ada yang menciptakan, berarti sorga Bapak itu bukan makhluk, tapi pencipta sorganya. Tidak, Bapak saya di surga sudah. Bapak saya namanya Bapak di surga. Sudah itu rumah dia surga. Tempat dia sudah ada, di mana dia ada dahulu kala sudah ada itu, Pak. Oke, jadi sorganya Bapak itu tidak diciptakan oleh Bapak. Apa? Surganya Bapak tidak diciptakan oleh Bapak. Tidak diciptakan. Bapak saya sudah ada di surga. Sudah Oke, rumah dia sudah kalau ada. sorga tidak diciptakan, berarti sorga itu adalah Tuhan. Kenapa? Sorga adalah Tuhan dong, karena bukan ciptaan. Loh, kok harus surga adalah Tuhan? Gimana Ya kan Bapak bukan ini? ciptaan sorganya. Saya Kalau tanya sama sesuatu Bapak, yang bukan apa sih ciptaan kata kan dasarnya adalah Tuhan. Hah? Tuhan, Ini Bang, Tuhan saya itu jelasin Bang. kata dasar dari Saya mana, jelasin, Pak? saya jelasin nih. Di dunia ini Bang, cuma ada dua. Ada makhluk sama kholik. Kholik itu artinya pencipta. Yang kedua makhluk. Makhluk itu artinya ciptaan. Jadi Ya. selain Tuhan adalah ciptaan. Kalau ada selain Tuhan tapi bukan ciptaan, maka itu adalah Tuhan. Jadi Kalau sorga sorga tidak ciptaan. diciptakan, pertanyaannya apakah sorga Tuhan? Ayo. Saya tanya sama Bapak, surga Bapak ciptaan. Ya emang karena surga bukan Tuhan, Tunjukkan bercipta. di mana? Mungkin Bapak lebih tahu kitab Bapak, tunjukkan, Pak. Di mana kitabnya? Yang namanya sorga, baik bumi, baik alam semesta, seluruh Aduh, alam mana, Pak, semesta ini, jangankan sorga apa, langit, bumi, sorga, Bapak juga diciptakan, segala sesuatu itu diciptakan, Pak. Itu kan kata Bapak. Itu kan kata Anda. Kalau saya bisa tunjukin ayat di Alkitab bahwasanya sorga itu ciptaan, gimana? Mana tunjukkan? Kalau ada gimana? Tunjukkan. Ya, saya tunjukkan. Oke, Kalau aku ada, tunjukin. tunjukkan. Kalau ada berarti kau ini Nah. nggak pernah baca Alkitab kayaknya nih, makanya kau bilang sorga tidak diciptakan. Coba tunjukkan. Nih, aku kasih. Ya, Bentar, aku ambil HP-ku. Tunggu, sabar. tunjukkan. Oh, kau kayaknya Tunjukkan. belum lulus sekolah minggu ini, makanya nggak tahu. Bapak lulus sekolah minggu. Apa namanya? Ya udah, nih ke kasih ayatnya nih, sabar. Mana? Tunggu. Makanya Pak, kalau Alkitab di rumah itu dibaca, jangan dibiarin aja. Kalau saya baca, Pak, udah lebih pintar saya dari Bapak. Saya gini aja udah lebih Mana pintar ada? dari Bapak kok. Hah? Oke, sekarang buka kitab Bapak di situ. Baca Bapak aja, mana? Sekarang buka Yesaya 65 ayat 17. Ya, apa Dibuka. dikatakan? Dibuka dulu, punya Alkitab nggak di situ? Nggak usah, saya dengar aja. Saya Aduh, nih ya udah kalau Bapak nggak tahu saya jelasin, saya terangkan nih. Nah, baca aja, Yesaya Bapak penjelasan. 65 Yesaya 65 ayat 17 dikatakan Nah. begini. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Yes. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. ya. Digenapi di dalam Wahyu 21 ayat 1. Ya. Di dalam Wahyu 21 ayat 1 tentang sorga, yaitu dunia yang baru, bumi yang baru, dikatakan begini. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu,
dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari langit dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi sorga itu di Olam Haba menurut kitab Wahyu 21 dan Yesaya 65:17 itu diciptakan. Bapak bilang enggak. Gimana Dunia tuh, Pak? baru, Bapak, dunia baru, bukan sorga. Bapak kami jadi udah ada di sorga. Sorga itu sudah ada kekal. Oh, Bapak kekal. Sorga itu yang kekal. mana lagi? Sorga Bapak yang tahu? mana lagi tuh? Loh, sorga itu Bapak di surga kekal. Sorga itu kekal, Bapak. Tahu Bapak arti kekal? Hah? Oh, jadi di kita Wahyu ini bukan sorga. Bukan dunia baru. Di dunia baru ini bukan beda sorga. dengan sorga, Bapak. Beda. Aduh. Jadi orang Zaman- Kristen nanti mereka nanti dibangkitkan, kemudian mereka nanti dimasukkan ke yang namanya dunia baru yang dimana tidak ada matahari, tapi Yesus sebagai mataharinya, sebagai benda penerangnya. Di situ bukan sorga. Bukan sorga itu. Yang ada Yerusalem barunya, ada kota-kota kudusnya di dalamnya. Itu bukan sorga, kata Bapak tuh. Bukan sorga itu apa itu? Dunia baru, yes. Kalau surga namanya Bapa di surga. Surga Oke. kekal, nggak ada diciptakan. Ya. Surga beda dengan Nanti dunia. nanti kalau kamu dibangkitkan, kamu tinggalnya di langit atau di bumi. Silakan. Kalau kamu nanti bangkit di akhir zaman, Yesus datang yang kedua kalinya. Kamu masuknya kemana? Ke dunia baru atau ke langit? Nanti, bukan. Tuhan saya mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Hah? Kalau dibangkitkan. Itu salah terjemahan, Pak Marpaung. Itu salah terjemahan, bukan jadilah di bumi seperti di sorga. Dalam bahasa Yunaninya itu auranoi. Auranoi itu artinya langit. Nah, dalam bahasa Ibraninya dibilang begini, Pak. Avinu sebashamayim, Bapa kami yang di sorga. Kemudian Avinu sebashamayit kades semha, dikuduskanlah namamu. Tafo malchuteha, datanglah kerajaanmu. Kemudian Tafo malchuteha yase resonha kebashamayim ken barets. Kebashamayim ken barets. Artinya seperti di langit dan di bumi, bukan di sorga. Nggak ada sorga di situ. Itu salah terjemahan, Pak. Saya tanya balik sama Bapak. Sorga Bapak di mana? Ya, itu salah terjemahan, Pak. Gini, Pak. Jadi gini. Itu sebenarnya langit, Pak. Langit, bukan sorga. Itu salah terjemahan. Ilahi itu memang mereka tuh suka menyesatkan orang, Pak. Jadi makanya Bapak ini kan korban ilahi. Sebenarnya sorga itu yang disebut sebagai ulam haba tadi. Karena terjemahan Alkitab, makanya mereka bilang itu sebagai sorga. Contoh nih saya kasih nih. Kejadian 1:1 Beresit bara Elohim et hasyamayim vet haaretz. Pada mulanya Tuhan menciptakan haaretz ve hasyamayim, langit dan bumi. Itu langit di situ, bahasa Ibrani itu hasyamayim. Bahasa Yunaninya itu auranoi, auranon. Artinya langit, bukan sorga di situ. Nah, doa Bapak kami itu kalau Bapak lihat teks Yunaninya itu pakai auranon. Auranon itu langit, bukan sorga, atau hasyamayim bahasa Ibraninya. Bukan Jadi paradiso. memang Bapak ini udah tersesat Bapak ini. Makanya jangan baca terjemahan, Pak. Makanya tersesat kan? Bapak yang tersesat, tidak ada yang tersesat. Orang Bapak yang tersesat, Bapak pinter. Tapi Bapak dari dahulu juga udah ada, Pak. Seperti Bapak, Yudas Iskariot, Yudas, murid Tuhan Yesus yang paling terdekat mengkhianati. Apalagi seperti Bapak 2000 tahun yang lalu, wajar Bapak mengkhianati. Pak, gini Makanya Pak. Tuhan Saya justru belajar, makanya saya ngajarin kalau itu salah. berbahagia Bapak lah. ini korban ilahi, Pak. Korban ilahi. Ilahi itu terjemahannya salah-salah, Pak. Nggak perlu Bapak Banyak ajarin. sekali loh kesesatan ilahi itu, Pak. Bapak yang tersesat. Bapak yang tersesat. Gitu loh. Makanya Tuhan saya mengatakan berhati-hatilah. Seperti Bapak inilah. Aduh. Singa berbulu domba. Ada Masaha ini Pak. Masaha dibuka mute-nya Masaha. Selamat malam Masaha. Iya.
Selamat malam abang-abang. Ya, gimana kalau menurut Mas Aha, Yesus itu ciptaan kedua atau gimana Mas Aha? Silakan Mas Aha. Yesus itu Adam kedua, ciptaan kedua, satu-satunya orang yang tidak mewarisi dosa waris. Nah itu. Tuh, ciptaan Yesus, Pak Marpaung. Ciptaan itu siapa? Bapak ini siapa? Hah? Ini Mas Aha Kristen juga ini. Kojiro bang, Kojiro ini. Dengar dulu, beda. Ya, waktu Yesus sebelum lahir ke muka bumi ini, malaikat Gabriel datang ke Maria. Ya, ini di kitab. Hai Maria, engkau akan mengandung daripada Roh Kudus. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, dari Roh Kudus. Ya. Gantian Pak. Rame Bapak, di mute dulu Pak. Ya, di mute dulu. Gantian sudah ya. Sekarang Mas Aha, silakan Mas Aha. Dijelaskan Mas Aha. Yesus itu kan pamannya Mas Aha. Mas Aha bilang kan. Itu ya. Kemudian Bapak itu belum ayahandanya kan gitu kan. Coba dijelaskan ke Pak Marpaung ini. Mas Aha, silakan Mas Aha. Iya. Bang Marpaung belum selesai loh narasinya tadi Bang Arif. Diselesaikan aja dulu. Sudah itu, di mute dulu Pak Marpaung, rame Pak Marpaung. Udah kami imani sebagai Kristen, Yesus itu Tuhan. Udah kan? Sekarang kenapa kami imani Yesus Tuhan? Ya, nanti kalian balikin manusia apa? Yesus itu Tuhan kami imani. Karena apa? Yesus yang empunya kerajaan surga, Yesus yang awal dan yang akhir. Hah? Apalagi dia yang bisa membangkitkan orang mati. Siapa yang seperti dia ada manusia yang berani mengatakan, akulah yang empunya kerajaan sorga. Aku datang dari sorga. Sorga rumah Bapakku. Bapa adalah di dalam aku di dalam Bapa. Siapa yang mengatakan itu? Udah. Ini udah, silakan Kojiro, Mas Aha, silakan. Ada ini ya teman-teman, ada korun di atas persembahan dari Pak Haji Stilo, silakan di ini. Kalau sudah dapat tolong diisi double oranye itu yang ada di atas biar kokoh komalnya. Silakan Mas Aha, dibuka mute-nya. Lanjut Dem. Ya, aku mau komentarin apa Bang, yang disampaikan Bang Marpaung itu betul, tertulis semua itu di Perjanjian Baru itu. Enggak, maksudnya Anda kan bilang bahwa Yesus itu ciptaan kedua dari setelah Adam kan gitu kan? Iya betul. Artinya betul. Yesus itu, kamu kan pernah bilang bahwa Yesus itu adalah paman Mas Aha kan gitu kan? Betul, iya betul. Ya. Iya paman kan. Terus yang ayahandanya siapa Mas Aha? Hah? Ya ayahanda itu nama Bang, proper name daripada bapaknya Yesus. Tuh Dem, gimana Dem? Lanjut Dem. Ayahanda itu proper name katanya Dem. Lanjut Dem. Lanjut dulu Bang, lagi makan, sorry. Dikontrol dulu. Iya, silakan Mas Aha. Silakan jelaskan Mas Aha kepada Pak Marpaung Mas Aha bahwa Yesus itu adalah ciptaan kedua setelah Adam gitu Mas Aha. Iya. Gimana Bang Marpaung setuju nggak kalau Yesus itu bukan keturunan Adam? Halo Bang Marpaung. Iya, Yesus itu bukan keturunan Adam, dia ciptaan baru, artinya dia satu-satunya orang yang tidak mewarisi dosa waris. Betul sih. Nah, Dia betul. bukan Sama kan? sama. Dia bukan tapi bukan dia dikatakan ciptaan baru dari Adam begitu loh. Memang dia dikandung dari Yesus. Beda lah, kok menyamakan? Berarti Yesus ciptaan ya, Pak Marpaung setuju ya? Tidak ciptaan. Yesus bukan ciptaan. Tidak Mas Aha. Waduh, gimana kau Mas Aha? Tidak, ciptaan lain dia. Yesus berfirman, Bapa, udah dikatakan daripada malaikat Gabriel kan, engkau akan mengandung daripada Roh Kudus. Nah, ya kan? Mengandung. Iya, betul. Dan beda Pak kalau diciptakan. Bagaimana menciptakan? Ya oke ya. Saya udah dulu ada perlu ya. Ya, ini anak Pak Saha ini aja lah. Ini sama kok saya sama dia. Cuman ada yang mungkin yang dikatakan sedikit-sedikit tapi satu tujuan kami. Ya apa yang dikatakan saya katakan, saya imani.
Benar oke Pak. Enggak lah, sebentar dulu Pak Marpaung. Masaha Enggak, ini ini. ada Bapak aja, ada apa ini. Iya, Masaha Bapak ini nggak usah mengaku kami diadu, kami satu Yesus. iman cuman salah. Iya. Kami Betul, satu iman. Yesus itu dikatakan Masaha. Yesus itu adalah pamannya Masaha. Itu Artinya, silakan, itu pribadi Masaha dia. ini ponaannya. Masaha ini Silakan, itu ponaannya pribadi Yesus. dia mengatakannya, itu nggak bisa saya katakan, saya larang, saya bunuh dia, nggak bisa. Tuhan saya Enggak membunuh bukan lah, itu. cuman ini kan Nggak bisa. diskusi. Silakan dijelaskan Itu Masaha. hak dia Gimana ceritanya mengatakan, Masaha? saya mengatakan Yesus Tuhan, hak saya, iman saya. Karena apa? Karena saya membaca, karena saya... Ya, silakan Masaha. Dijelaskan Masaha. Itu Bang Marpaung mau ada urusan katanya, Bang Arif. Udah, nggak apa-apa. Nanti aja kalau lagi free ya, Bang Marpaung ya. Ngobrolin apa nih kita Bang Arif nih? Ya hostnya lah yang berhak ini. Hostnya. Enggak, coba dipaparkan Masaha. Yesus itu Ya, siapa? jadi hubungan Yesus dengan Daud ya, Sebentar dulu sebelum menjelaskan Masaha. Denom Masaha ini kan denom baru. Ya, denom apa namanya kemarin itu dibilang ke saya denom hybrid ya. Hybrid Kristen hybrid. Kristen hybrid ini Demian. Ada denom baru. Iya. Iya tahu saya Bang. Kemarin diskusi sama saya. Oh, gitu ya. Iya, silakan lanjut ke Masaha. Iya, jadi hubungan Daud dengan Yesus itu sama hubungan seperti hubungan Muhammad dengan Abu Talib. Abu Talib itu kan paman daripada Muhammad kan. Nah, sama seperti itu. Gitu. Karena Berarti Daud itu pamannya Yesus gitu maksudnya. terbalik. Yesus itu pamannya Daud, sama halnya seperti Abu Talib itu pamannya Muhammad. Nah, Terus gitu, kemudian Bang. Masaha kok bilang bahwa Yesus itu adalah pamannya Masaha juga. Kenapa? Lah iya Katanya kan Masaha kita ponaknya semua. Yesus, kan gitu kan, Pak? Iya. Kan gitu, Masaha itu ponaknya Yesus. Itu bisa dijelaskan Masaha, coba Masaha. Nah iya, kan aku udah bilang Tuhan ini punya dua anak, Bang Adam dan Yesus. Ya, Bang Arif kan sama aku kan anak-anaknya Adam. Berarti kan Yesus itu paman kita, Bang. Om kita. Wadaw. Gitu. Yesus itu bukan dari garis keturunan Adam. Satu-satunya orang bukan dari garis keturunan Adam. Satu-satunya orang yang tidak mewarisi dosa waris, makanya dia yang paling layak menjadi korban penebusan dosa itu. Karena kenapa? Iya, kenapa anaknya Ibrahim itu dibatalkan pengorbanannya? Karena anaknya Ibrahim juga mewarisi dosa waris itu, gitu loh. Jadi pengorbanan itu akan sia-sia. Iya. Makanya. Tapi kalau gitu, soal itu kan Bro kemarin udah jelaskan bahwasanya Tuhan kan memiliki dua anak, Adam dan Yesus. Cuman yang saya lebih tertarik itu masalah mengenai Dwi Tunggal. Jadi kalau Kristen pada umumnya kan Tuhannya kan ada Ones, ada One Tunggal atau satu tunggal gitu kan, Ones satu-satunya gitu. Kemudian ada Tritunggal. Nah ini versinya ini agak lain ini. Jadi Dwi Tunggal ini. Itu enggak. Cuman dua Tuhan doang ini. Gimana ini? Betul Bang, iya. Karena kan faktanya yang disaksikan yang disaksikan Stefanus pada waktu dia mau dirajam itu kan dia hanya melihat dua takhta aja, Bang. Ya kan? Dia hanya melihat bapak dan anak. Kalau misalkan dua tahta, berarti kan bapak juga duduk dong. Betul di Bang, tahta. iya. Betul. Kalau iya, bapak betul. duduk berarti bapak juga punya fisik dong, punya kaki, punya pantat gitu. Punya Bang, kan dikatakan Adam itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Artinya wujud bapak itu sama dengan wujud Adam. Ya kan Berarti wajah ada Tuhan. dua physically dong. Maksudnya ada dua toko gitu kan. Artinya bapak punya fisik juga. Fisiknya bapak seperti apa? Ya seperti Adam, Bang. Adam itu fotokopian berarti daripada Tuhan. Oke, berarti itu- bapak fisiknya manusia juga mirip Adam, duduk di satu tahta, kemudian anak Yesus fisiknya sama seperti manusia juga, duduk dua tahta, laki-laki. dua orang gitu. Iya betul, fisiknya laki-laki, betul Bang. Iya. Nah, gitu Bang. Betul itu.
Kalau sudah seperti itu, maka memang bro ini penganut dua teos ya, dua Tuhan ya. Satu teos, dua sesembahan bang, itu yang betul. Satu teos, tapi ada dua tuh, dua tahta kan, ada dua orang Iya, juga dua itu, dua pribadi, dua fisik pribadi, manusia juga, betul. dua pribadi. Iya, iya, ya, yang Tuhan itu kan Bapaknya Yesus, ya kan? Nah, Ah, Yesus itu bukan Tuhan, wadaw. tapi dia adalah sesembahan. Dia adalah Kalau sesembahan. Yesus bukan Tuhan, kenapa abang sembah? Seharusnya kan nggak Nah, boleh itu ini. manusia, bukan Tuhan, Nah, kok begini, disembah. karena kami menyembah Yesus itu karena dia ada Raja Mesias, Bang. Kalau abang baca 1 Samuel 8 angka ayat 7, ya kan? Ketika bangsa Israel itu menolak Tuhan sendiri sebagai raja,